dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi pengenalan matriks. Yang pertama itu ada konsep matriks, pengertian matriks, notasi matriks, dan ordo matriks. Yang pertama kali saya jelaskan adalah tentang konsep matriks. Konsep matriks adalah tentang pengelompokan informasi dalam bentuk terstruktur. Matriks adalah alat yang sangat kuat untuk yang pertama mengelola data. Matriks memungkinkan kita untuk mengatur data yang kompleks dengan cara yang terorganisir. Bayangkan tabel inventaris toko dengan setiap baris mewakili produk dan setiap kolom mewakili informasi seperti jumlah, harga, dan lokasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Matriks digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, ekonomi, dan teknik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Misalnya dalam matematika, matriks digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang ketiga, mempresentasikan transformasi. Matriks dapat digunakan untuk mempresentasikan transformasi, memungkinkan kita untuk menggambarkan pergerakan dan perubahan bentuk objek dalam ruang. Konsep matriks. Matriks dalam sistem persamaan linear yaitu 2x tambah 3y sama dengan 7, x kurang 2y sama dengan 1. Sistem persamaan ini dapat dipresentasikan dengan matriks dalam kurung 2 dan 3, tutup kurung, dalam kurung x sama dengan 7, dalam kurung 1 sama dengan min 2, tutup kurung, dalam kurung y sama dengan 1. Ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan operasi matriks. Matriks dalam grafik komputer. Matriks digunakan dalam grafik komputer untuk mempresentasikan transformasi objek seperti rotasi, skala, dan translasi. Ini memungkinkan kita untuk membuat animasi dan efek visual yang realistis. Intinya, konsep matriks adalah tentang mengatur informasi dalam bentuk yang terstruktur, yang memungkinkan kita untuk menganalisis data, menyelesaikan masalah, dan mempresentasikan transformasi. Notasi matriks. Notasi matriks adalah cara mempresentasikan matriks menggunakan simbol dan operasi matematika. Notasi ini memungkinkan kita untuk menulis dan memanipulasi matriks dengan cara yang ringkas dan efisien. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dari notasi matriks. Yang pertama, tanda kurung. Matriks biasanya diapit oleh tanda kurung siku. Yang kedua, entry individual dalam matriks disebut elemen. Elemen dilambangkan dengan huruf kecil dengan subskrip yang menunjukkan posisi baris dan kolomnya. Misalnya A, dalam kurung sub, tutup kurung, IJ, buka kurung, garis miring sub, tutup kurung, mewakili elemen di baris ke I dan kolom ke J. Yang ketiga, dimensi. Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya. Matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks M kali N. Yang keempat, ada transpose. Transpose matriks diperoleh dengan menukar baris dari kolomnya. Transpose dilambangkan dengan subskrip T. Misalnya A dalam kurung sub, tutup kurung T, dalam kurung garis miring sub, tutup kurung, merupakan transpose matriks A. Dan yang terakhir tuh ada operasi. Operasi berbagai dapat dilakukan pada matriks seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inversi. Operasi-operasi ini ditentukan oleh aturan-aturan khusus yang berlaku untuk matriks. Berikut ini contoh matriks yang ditulis dalam notasi matriks. Teks biasa A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tutup kurung. Matriks ini memiliki 3 baris dan 3 kolom dan elemen-elemennya diwakili oleh angka 1 hingga 9. Notasi matriks digunakan secara luas dalam aljabar linear, ilmu komputer, dan bidang lainnya yang membutuhkan
memudahkan penanganan data dan dalam jumlah besar. Notasi matriks menyediakan cara yang kuat dan ringkas untuk mempresentasikan dan memanipulasi matriks, sehingga memudahkan pemahaman dan penyelesaian masalah yang kompleks. Ada pengertian matriks. Nah, secara sederhana, matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom yang dibatasi oleh kurung siku. Bayangkan seperti tabel, tapi isinya angka-angka. Setiap angka di dalam matriks disebut sebagai elemen. Terakhir ada ordomatriks. Ordomatriks menggambarkan dimensinya, khususnya jumlah baris dan kolomnya yang dimilikinya. Biasanya dinyatakan sebagai M kali N, di mana M menyatakan jumlah baris dalam matriks, sedangkan N menyatakan jumlah kolom dalam matriks. Misalnya, suatu matriks dengan 3 baris dan 2 kolom memiliki orde 3 kali 2. Suatu matriks dengan 1 baris dan 4 kolom memiliki orde 1 kali 4. Urutan matriks sangat penting karena menentukan beberapa banyak elemen yang dikandungnya dan bagaimana matriks dapat memanipulasi dalam operasi matematika. Nah, ini kalau materi tentang konsep matriks, pengertian matriks, ordomatriks, dan notasi matriks. Semoga materi-materi tersebut dapat berguna bagi teman-teman semua. Semoga juga teman-teman bisa memahami tentang perbedaan-perbedaan dari konsep matriks, notasi matriks, ordomatriks, dan pengertian matriks. Nah, itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.